Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Maha Jaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, hari Minggu Palma. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Dan kita mulai memasuki pekan suci dengan ditandai dengan perjumpaan kita pada hari ini bersama dengan umat Allah lewat permenungan-permenungan pada hari Minggu Palma. Hari ini ada 3 hal yang mau kita pelajari bersama Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Yang pertama, kita kembali mengingat bahwa Tuhan pun pada akhirnya meminta kita untuk menolongnya. Bukan soal mampu atau tidak, melainkan soal solidaritas dan kerendahan hati tertinggi Allah yang ingin merasakan sendiri hidup layaknya manusia biasa. Contoh, punggung keledai memberikan kenyamanan dan kemuliaan pada Yesus ketika memasuki kota Yerusalem. Punggung Simon telah meringankan beban penderitaan Kristus karena telah turut memikul salib yang berat. Punggung Yesus babak belur dicambuki oleh para serdadu. Punggung yang babak belur itu menunjukkan betapa Allah rela merendahkan diri sedemikian rupa sampai pada tingkat yang paling rendah demi keselamatan manusia. Lalu apa yang ada pada punggung atau pundak kita saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Mungkin di dalam gereja kita tidak terlihat memikul beban, tapi sebenarnya dalam hati kita tahu bahwa kita sedang memikul beban dan persoalan hidup masing-masing yang memerlukan jawaban sesegera mungkin jika bisa. Kita memikul beban diri kita sendiri dan beban orang lain. Orang tua memikul beban biaya sekolah anaknya. Seorang anak memikul beban tuntutan sekolah atau kuliah. Seorang gadis terbebani oleh jerawat yang tiada habisnya di wajah meskipun sudah banyak skincare yang dipakai namun tak kunjung sembuh. Seorang pria pada patah hati karena baru putus dari pacarnya. Seorang kakek hampir putus asa karena penyakit yang semakin parah, dan lain sebagainya. Fokus, waktu, serta perhatian kita tertuju pada beban-beban itu. Apakah berat? Tentu, sebab tidak ada beban hidup yang ringan. Yang kedua, hari ini Tuhan perlu kita. Kok bisa? Itu pertanyaan untuk kita. Biasanya kita yang perlu Tuhan. Kok hari ini beda? Apa yang diperlukan Tuhan pada diri kita yang juga memiliki beban hidup tanpa habis-habisnya? Tuhan perlu waktu, tenaga, dan konsentrasi kita. Tuhan perlu waktu, tenaga, dan konsentrasi kita untuk bersamanya merenungkan makna dan arti dari persoalan yang sedang kita alami. Jika penderitaan itu bisa dihadapi, mengapa harus dihindari ataupun disimpan hingga menjadi beban dalam hati, pikiran maupun seluruh diri kita? Sekali lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan mengajak kita untuk fokus, menyiapkan tenaga dan waktu guna menyatukan penderitaan kita dalam penderitaannya di salib. Yang ketiga, Tuhan ingin kita tetap percaya pada kehendak dan rencananya. Percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita memikul beban berat hidup sendirian dan di luar batas kemampuan kita masing-masing. Percayalah
Persoalan-persoalan yang saat ini sedang kita hadapi tidak akan menghancurkan diri kita, tetapi mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan. Melalui persoalan-persoalan itu, Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup kita. Karena itu, Tuhan memerlukan persiapan dan keterbukaan dari diri kita untuk menyaksikan karya keselamatannya dalam dan melalui putranya sendiri. Dari pihak Allah, sudah pasti Allah mencintai kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berpihak pada kehendak dan keinginan Allah? Sudahkah kita berbagi penderitaan bersama Allah lewat keheningan doa dan mati raga kita? Saudara-saudari terkasih, Tuhan perlu kita. Dan Tuhan ingin supaya kita merenungkan seluruh derita dan karya keselamatan yang datang dari Allah. Amin.